warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Saya Falah Anugrah Putra. Saya Radha Rizky Larasati. Kami finalis Duta Genre Kabupaten Pacitan tahun 2020. Kali ini kami akan berbagi informasi tentang pubertas remaja. Yuk simak video berikut. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu pubertas? Pubertas merupakan suatu tahap perkembangan seorang anak menuju dewasa secara seksual. Pada perempuan, pubertas akan terjadi pada rentang usia 10-12 tahun dan laki-laki pada usia 12-16 tahun. Masa pubertas, baik remaja laki-laki maupun perempuan pasti merasakan perubahan pada tubuhnya. Perubahan ini terjadi karena adanya perubahan pada hormon pada saat masa pubertas. Adapun karakteristik dan ciri-ciri pada saat pubertas antara lain lebih mudah terpengaruh, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, memiliki sikap percaya diri, dan pemikiran yang masih labil. Yang pertama adalah pembahasan mengenai pubertas pada remaja laki-laki. Remaja laki-laki ketika pubertas mengalami perubahan secara fisik dan reproduksi. Adapun perubahan fisik pada remaja laki-laki saat mengalami pubertas antara lain adalah ukuran tubuh bertambah, yaitu pada berat dan tinggi badan. Tumbuh rambut halus di daerah pubis, kaki, tangan, dada, ketiak, dan wajah. Keringat bertambah banyak, mulai tumbuh jerawat pada muka, mengalami mimpi basah, dada membidang, tumbuh jakun pada leher, penis dan buah zakar membesar. Tidak hanya secara fisik, sistem reproduksi juga mengalami perkembangan. Nah, apa saja sih organ-organ reproduksi pada laki-laki itu? Antara lain, penis, testis, skrotum, epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, uretra, kelenjar prostat, dan saluran ejakulasi. Pertumbuhan pada laki-laki biasanya dimulai dari usia 11-13 tahun. Pada saat mulai pubertas sampai dewasa biasanya perlu waktu 4 tahun. Dan stadiumnya dapat dilihat dari alat kelamin dan bulu pubisnya. Di stadium 1, usia 10-11 tahun, ukuran penis, testis, dan skrotum sama dengan anak-anak. Dalam stadium 2, usia 12-13 tahun, skrotum dan testis membesar dan kulit menjadi warna gelap. Pada stadium 3, usia 13-14 tahun, penis tumbuh panjang, kepala penis besar, warna gelap, dan testis tumbuh rambut. Di stadium 4, usia 14-15 tahun, penis panjang, kulit tebal, testis membesar, rambut pubis bertambah, dan mimpi basah. Dan yang terakhir adalah stadium 5, usia 16 tahun, tinggi dewasa, testis dan penis dewasa, rambut di bagian-bagian badan makin banyak, kumis juga mulai tumbuh. Selain secara fisik dan reproduksinya, remaja laki-laki juga mengalami perubahan secara psikologis, yaitu menerima keadaan fisik dan memanfaatkan secara efektif, memperoleh kebebasan emosional, mampu bergaul lebih matang dengan kedua jenis kelamin, mencari jati diri, mengetahui dan menerima kemampuan, pelin-pelan atau labil dalam pemikiran, rasa ingin tahu yang tinggi, dan tertarik kepada lawan jenis. Selain karakteristik perubahan-perubahan tadi, pasti kalian para remaja laki-laki akan mengalami hal seperti ini. Yang pertama adalah mimpi basah. Mimpi basah atau nocturnal emission adalah ejakulasi yang terjadi pada saat seorang pria sedang tidur. Umumnya, pada saat itu, pria bermimpi melakukan hubungan seksual. Ejakulasi saat mimpi basah bisa terjadi tanpa rangsangan tertentu atau secara tidak sadar. Mimpi basah biasanya terjadi bebarengan dengan ereksi di pagi hari. Yang kedua adalah ejakulasi.
Ejakulasi adalah proses pengeluaran sperma akibat rangsangan yang intensif dan terus-menerus selama aktivitas seksual. Bagi pria, ejakulasi bisa dianggap sebagai orgasme. Dan yang ketiga adalah khitan atau sunat. Khitan atau sunat adalah proses pelepasan kulup atau kulit yang menyelubungi ujung penis. Nah, pasti kalian laki-laki awalnya takut dengan sunat. Padahal sunat membawa manfaat yang banyak dari segi kesehatan maupun agama. Dari sisi medis sendiri, ada banyak manfaat yang bisa didapatkan orang yang menjalani proses sunat, yaitu khitan mengurangi resiko infeksi penyakit seksual menular seperti HPV dan penyakit seksual menular seperti herpes ataupun sifilis. Mencegah terjadinya penyakit pada penis seperti nyeri pada kepala atau kulup penis yang disebut phimosis. Mengurangi resiko infeksi saluran kemih yang dapat merujuk kepada masalah ginjal. Dan yang paling utama adalah membuat kesehatan penis tetap terjaga, karena penis yang disunat lebih mudah dibersihkan sehingga kesehatannya lebih terjamin dibandingkan yang tidak disunat. Selanjutnya saya akan membahas tentang pubertas pada wanita. Ketika pubertas, wanita akan mengalami perubahan pada fisik dan reproduksinya. Apa saja sih perubahan fisik yang dialami wanita ketika sedang pubertas? Yang pertama adalah tubuh bertambah berat dan tingginya. Yang kedua, tumbuh rambut halus di daerah pubis dan ketiaknya. Ketiga, payudara membesar, pinggul melebar, pantat yang mengembang. Yang selanjutnya adalah hidung turun membesar, suara semakin nyaring, vagina yang mengeluarkan cairan, dan menstruasi. Setelah perubahan fisiknya, perubahan akan terjadi juga pada sistem reproduksinya. Apa saja sih sistem reproduksi wanita? Ada vagina, cervix, uterus, tubuh fallopi, ovarium, mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, vestibular box, dan kelenjar Bartholin. Perubahan pada sistem reproduksi antara lain buah dada yang semakin membesar, rambut pubis yang mulai tumbuh, kelenjar hipofisis yang sudah memproduksi hormon yaitu hormon estrogen, dan menstruasi. Nah, kalian pasti udah tahu kan apa itu menstruasi? Menstruasi adalah proses luruhnya dinding rahim karena tidak dibuahi. Siklus ini merupakan proses organ reproduksi untuk bersiap jika terjadi kehamilan. Namun, jika tidak terjadi kehamilan, endometrium akan mengalami peluruhan bersama darah melalui vagina. Semakin banyak darah yang keluar, maka kemungkinan menstruasi akan berlangsung lama. Lama menstruasi yang normal berlangsung pada 3-7 hari dan setiap 21-35 hari. Nah, banyak orang berpikir bahwa berhubungan seksual pada saat menstruasi pasti tidak akan hamil. Namun kemungkinan itu tetap ada bagi seorang wanita hamil pada saat menstruasi. Karena sperma dapat membuahi sel telur selama 72 jam atau 3 hari setelah ejakulasi, sehingga berhubungan seksual pada saat menstruasi tetap akan berpeluang terjadinya kehamilan. Berikut siklus menstruasi dari hari pertama sampai premenstruasi. Pada hari pertama sampai hari kelima siklus menstruasi, kadar hormon estrogen dan progesteron berada pada kadar yang paling rendah, sehingga pada saat menstruasi, kalian akan merasakan kram atau sakit perut yang disebut dengan desminor. Pada hari ke-6 sampai 13 siklus menstruasi, ini merupakan hari terakhir menstruasi. Darah keluar sedikit demi sedikit dan kadar estrogen mulai meningkat, yang akan mempengaruhi peningkatan serotonin dan dopamin di otak dan aliran darah ke otak. Sehingga keadaan ini membuat kalian lebih baik secara mental maupun fisik. Pada hari ke-14 sampai 15 siklus menstruasi, ini bisa disebut juga dengan waktu ovulasi atau lepas sel telur. Saat ini hormon estrogen sedang dalam puncaknya dan Anda sedang dalam gairah seks yang tinggi. Berhubungan seks pada sekitar waktu ovulasi dapat meningkatkan kesempatan untuk terjadi kehamilan. Pada hari ke-16 sampai 28 siklus menstruasi, ini bisa disebut juga dengan premenstruasi. Biasanya kalian akan memunculkan gejala-gejala tidak mengenakan seperti kulit berminyak dan berjerawat, cepat lelah dan mudah marah, migrain,
kembung dan sakit punggung, perubahan mood, dan nafsu makan. Nah, yang terakhir adalah stadium pertumbuhan pada payudara dan rambut pubisnya. Stadium pertama, mulai menonjolnya puting dan membengkaknya jejaring bawah. Stadium 2, payudara mulai tumbuh membesar atau mengembang. Dan stadium 3, areola atau daerah hitam, puting, serta jejaring bawah semakin besar. Stadium 4, areola, puting, dan jejaring bawah semakin menonjol dan membesar. Stadium 5 merupakan stadium matang, yang mana semakin menonjolnya dan areola melebar menjadi bentuk payudara dewasa. Lalu stadium pertumbuhan pada rambut pubisnya. Stadium pertama, rambut pubis akan tumbuh halus dan tidak mencapai dinding abdomennya. Stadium 2, rambut pubis akan memanjang, berwarna kehitaman dan keriting. Stadium 3, berwarna lebih gelap, teksturnya kasar dan lebih keriting. Stadium 4, rambut pubis semakin dewasa namun tidak sampai medial paha. Stadium yang terakhir merupakan stadium dewasa. Rambut pubis akan tumbuh dewasa dan mencapai medial paha. Nah, dari pembahasan tadi, pasti teman-teman semua sudah tahu kan tentang pubertas laki-laki maupun perempuan. Dengan mengetahui hal tersebut, maka kita juga harus memahami tentang cara menjaga kesehatan reproduksi kita. Jadi, di sini kita akan memberikan sedikit tips untuk menjaga kesehatan reproduksi. Yang pertama, membersihkan organ reproduksi secara rutin. Yang kedua, tidak merokok dan tidak mengkonsumsi alkohol. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Dan yang keempat, konsumsi makanan sehat. Yang kelima adalah mengelola stres. Yang keenam adalah menjaga berat badan. Yang ketujuh adalah rajin berolahraga. Yang kedelapan adalah tidak melakukan seks bebas. Demikian sedikit informasi yang dapat kami berikan mengenai pubertas remaja. Semoga bermanfaat. Ayo kita jaga kesehatan reproduksi dari sekarang. Jadilah remaja yang sehat dengan tidak menikah dini, tidak melakukan seks bebas, dan tidak mengonsumsi narkoba. Salam Genre. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.